Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Dana Rubani. Berikut saya akan merealisasikan hasil dari perencanaan campuran beton. Untuk jenis bangunan adalah bangunan gedung, lalu diketahui berat jenis semen sebesar 3,21, berat jenis agregat halus dengan kondisi SSD sebesar 1,13, berat jenis agregat kasar SSD sebesar 1,613, kadar air agregat halus SSD sebesar 1,1%, kadar agregat halus dengan kondisi asli sebesar 0,9%, kadar air agregat kasar SSD sebesar 3,9%, kadar air agregat halus kondisi asli sebesar 2,7%, proporsi agregat halus dibanding agregat kasar sebesar 30 dibanding 70. Lalu kuat tekan beton yang disyaratkan sebesar 25 MPa, lalu volume rencana sebesar 120 mm atau 12 cm. Untuk yang pertama adalah kuat tekan yang disyaratkan dengan nilai sebesar 25 MPa. Yang kedua adalah devian standar dengan satuan megapascal. Instruksi yang diberikan adalah kurang baik. Lalu nilainya adalah sebesar 7 MPa. Lalu untuk yang ketiga adalah nilai tambah. Instruksinya adalah 1,64 dikali dari hasil nilai dari devian standar, yaitu sebesar 7, sehingga 1,64 dikali 7 sebesar 11,5 MPa. Lalu yang keempat adalah kekekalan rata-rata yang ditargetkan. Instruksi dari kekekalan rata-rata yang ditargetkan adalah hasil pencarian nomor 1 ditambah hasil pencarian nomor 3, yaitu kuat tekan yang disyaratkan ditambah nilai tambah, sehingga ditemukan 25 ditambah 11,5 sama dengan 36,5 MPa. Lalu untuk yang kelima adalah jenis semen. Jenis semen telah ditentukan dengan tipe 1. Bukunya adalah untuk yang keenam adalah agregat halus dan agregat kasar. Agregat halus, instruksi agregat halus adalah sungai, dan agregat kasar adalah stone cluster. Nilai dari agregat halus adalah alami dan nilai dari agregat kasar adalah batu pecah. Untuk yang ketujuh adalah faktor semen bebas. Dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 1. Berikut adalah tabel 2. Seperti yang telah disebutkan tadi, semen adalah semen dengan tipe 1 dan batu adalah batu pecah. Dan kondisi yang ideal adalah saat berada pada hari ke-28, yaitu sebesar 37. Lalu selanjutnya adalah dilihat pada grafik 1. Telah ditemukan pada kondisi yang telah ditentukan adalah untuk yang pertama adalah sebesar 37. Lalu tahapan yang pertama adalah menggariskan garis dengan arah 37 sampai ke garis yang merefleksikan lanjutan dari angka 28, sehingga lalu ditarik ke bawah dan ditemukan hasil sebesar 0,51. Lalu untuk yang 8 adalah faktor air semen maksimum, dapat dilihat pada tabel keempat. Pada tabel keempat adalah persyaratan jumlah semen minimum dan faktor air semen maksimum untuk berbagai macam pembatasan dan lingkungan khusus. Dari pengujian diambil beton dengan keadaan di luar ruangan bangunan dan tidak terlindung dari hujan dan terik matahari. Lalu nilai faktor air semen maksimumnya adalah 0,60. Lanjut untuk yang ke-9 adalah selum rencana dengan satuan mm. Selum rencana telah ditentukan dengan besarnya sebesar 120 mm atau 12 cm. Lalu untuk yang ke-10 adalah butiran agregat maksimum.
butiran agregat maksimum telah ditentukan adalah sebesar 40 mm. Lalu yang ke-11 adalah kadar air bebas. Kadar air bebas adalah instruksi untuk mencari besarnya kadar air bebas adalah pada tabel 3. Pada tabel 3 adalah ditemukan untuk persyaratan untuk butir maksimal pada pengujian adalah sebesar 40. Tetapi karena pada tabel jumlah yang paling besar ada 30, maka dibulatkan ke 30. Lalu seperti yang telah sebutkan tadi, batunya adalah batu pecah, sehingga ditemukan 205. Lalu cara mencarinya adalah 205 dikali 0,7 ditambah 205 dikali 0,3, sehingga ditemukan hasil sebesar 196 kg per meter kubik. Lalu untuk yang ke-12 adalah menghitung jumlah semen. Jumlah semen dapat ditemukan dengan rumus W semen sama dengan W air per fas, sehingga 196 dibagi 0,51 sehingga ditemukan 384,3 kg per meter kubik. Lalu untuk yang ke-13 adalah jumlah semen minimum, dapat dilihat dari tabel keempat. Pada tabel keempat berisi persyaratan jumlah minimum dan faktor air semen maksimum untuk berbagai macam pembuatan dan mekanik khusus. Setelah disebutkan tadi, pada pengujian dengan kondisi dari pengujian adalah beton berada di luar ruangan bangunan dengan keadaan tidak terlindung dari hujan dan terik matahari. Lalu jumlah semen minimum per meter kubik beton adalah 325. Lalu untuk yang 14 adalah jumlah semen yang digunakan. Jumlah semen yang digunakan adalah hasil terbesar dari hasil terbesar dari perhitungan nomor 12 atau 13, yaitu yang 12 adalah jumlah semen dan jumlah semen minimum. Lalu yang terbesar adalah jumlah semen, sehingga jumlah semen yang digunakan adalah sebesar 384,3 kg per meter kubik. Lalu persentase agregat kasar dibanding halus telah ditentukan, yaitu sebesar 70 dibanding 30. Yang ke-16 adalah berat jenis relatif kondisi SSD. Dapat ditemukan dengan cara 30% dari berat jenis halus SSD dan 70% dari berat jenis kasar SSD. Lalu ditambahkan adalah sebesar 1,47, tapi dikarenakan pada grafik angka minimumnya adalah 2,4, maka akan saya bulatkan pada kondisi 2,4. Lalu untuk yang perhitungan ke yang 17 adalah berat isi beton, dapat dilihat pada grafik 16. Pada grafik 16, seperti yang telah ditentukan tadi, 196 itu adalah kadar air bebas. Lalu berat jenis relatif agregat kombinasi SSD yang telah dicari tadi adalah sebesar 2,4. Lalu dari kadar air bebas 196 ditarik garis ke atas mencapai garis miring dari besaran 2,4. Lalu kedua garis bertemu pada titik yang saya poin, lalu ditarik ke kiri sehingga ditemukan sebesar 2224. Berat isi beton sebesar 2224. Lalu untuk perhitungan ke yang 18 adalah berat agregat gabungan, dapat dicari dengan W beton dikurangi W air dikurangi W semen, yaitu 2224 dikurangi 196 dikurangi 384,3, yaitu sebesar 1643,7 kg per meter kubik. Lalu untuk yang ke-19 adalah berat agregat halus.
dapat dicari dengan cara berat agregat gabungan dikalikan perbandingan dari agregat halus dan agregat kasar yang telah ditentukan, yaitu adalah sebesar 30 dibanding 70. Maka untuk berat agregat halus adalah hasil dari berat agregat gabungan dikali 30%, ditemukan hasil 493,11. Lalu pada berat agregat kasar, berat agregat gabungan dikalikan 70% sehingga ditemukan 1150,9. Untuk yang ke-21 adalah rekap proporsi campuran beton per meter kubik dalam besaran kilogram dan dengan keadaan agregat SSD, yaitu semen adalah sebesar 384,3, agregat halus sebesar 493,11, agregat kasar sebesar 1150,9, dan air ada sebesar 196. Lalu perbandingannya adalah 1 dibanding 1,2 dibanding 2,9 dibanding 0,51. Lalu untuk perhitungan kedua adalah apabila kondisi pengujian menggunakan kondisi asli. Maksudnya untuk yang ke-22 adalah koreksi kadar air pada kondisi asli. Untuk kadar air agregat halus SSD adalah sebesar 1,19%, dan pada agregat halus asli adalah sebesar 0,926%, sehingga pada agregat halus SSD kekurangan air sebesar 0,093%. Lalu kadar air agregat kasar SSD sebesar 3,851% dan kadar air agregat kasar asli sebesar 2,740%. Maka kadar air agregat kasar SSD mengalami kekurangan air sebesar 1,111%. Maka jumlah air terkoreksi dapat dicari dengan cara 196 ditambah 0,093 per 100 dikali 493,11 ditambah 1,111 per 100 dikali 1150,9 sama dengan 29,25 kg per meter kubik. 493 adalah agregat halus dalam kondisi SSD dan 1150,9 adalah agregat kasar pada kondisi SSD. Untuk yang ke-23 adalah profil campuran beton per meter kubik terkoreksi pada kondisi SSD. Yang pertama adalah berat agregat halus asli, yaitu sebesar berat agregat halus pada kondisi SSD dikurangi kekurangan air yang telah dicari pada tabel di atas per 100 dikali berat agregat halus pada kondisi SSD, sehingga ditemukan berat agregat halus asli sebesar 492,65 kg per meter kubik. Lalu berikutnya adalah berat agregat kasar asli. Dapat dicari dengan cara berat agregat kasar SSD dikurangi hasil perhitungan kekurangan air agregat kasar SSD per 100 dikalikan berat agregat kasar SSD, sehingga ditemukan berat agregat kasar asli sebesar 1138,11 kg per meter kubik. Lalu rekap dari jumlah jumlah material adalah semen sebesar 384,3, agregat halus sebesar 493,11, agregat kasar sebesar 1138,11, lalu air sebesar 209,25. Lalu berikutnya adalah proporsi campuran beton untuk volume rencana 3 silinder beton dengan ukuran 150 dengan ukuran diameter 150 dan tinggi 300 ml. Lalu ditemukan volume beton sebesar 0,0053, lalu dikalikan dengan 1,3 sehingga ditemukan 0,021 meter kubik. Lalu sehingga untuk hasil perhitungan yang telah dicari dikalikan dengan hasil dari volume beton, sehingga 0,021 dikalikan 384,3 sama dengan 8,07 kg. Lalu untuk yang agregat halus adalah volume beton dikali agregat halus pada kondisi asli, sehingga ditemukan 10,35 kg, dan seperti seterusnya. Berikut adalah lampiran seperti tabel dan grafik yang digunakan dalam perhitungan.
mix design beton. Pertama adalah tabel 2. Tabel 2 adalah perkiraan kuat tekan megapascal beton dengan faktor air semen sebesar 0,5 dan agregat kasar yang dipakai di Indonesia. Untuk tabel yang ketiga adalah perkiraan kadar air bebas yang dibulatkan untuk beberapa tingkat memudahkan pengerjaan adukan beton. Dan tabel keempat adalah persyaratan jumlah semen minimum dan faktor air semen maksimum untuk berbagai macam pembatasan dan lingkungan khusus. Lalu berikutnya adalah tabel grafik. Grafik pertama adalah hubungan antara kuat tekan dan faktor air semen. Dan grafik kedua adalah grafik yang digunakan pada pengujian yang berkaitan dengan berat isi beton, kadar air bebas, dan berat jenis relatif untuk menemukan besarnya berat isi beton. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.